Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tolong bantu video kali ini harus lebih FYP dari video sebelumnya karena di sini ada hal penting yang mau aku sampaikan tentang kasusnya Kak Syafitri yang diceraikan suaminya ketika suaminya keterima P3K. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, Kak Syafitri dan tetangganya mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak terkait ya. Kalian bisa tebak siapa. Yang paling parahnya tetangga Kak Syafitri ini diintimidasi bahkan diancam mau dipenjarakan. Mereka tidak terima dan marah kepada tetangga Kak Syafitri yang memposting video tersebut. Satu yang mau saya pertanyakan ya, di mana letak unsur pidana dalam video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Syafitri yang telah membantu saya dari segi permasalahan hukum yang saya alami ini tanpa meminta duit sepersen pun dan ikhlas membantu saya dan memperjuangkan anak-anak dan hak saya. Untuk Kak Syafitri, saya mohon maaf atas video yang telah saya bikin kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga, saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang telah saya buat kemarin. Video ini saya buat untuk Dek Emelda Fitri, orang Aceh. Dek Ade Fitri, saya harap diselingkuhin. Mbak Ade Fitri jangan pernah mau rujuk lagi karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap. Oke, selamat datang lagi di channel konten Tercengang TV. Di mana channel ini bakalan membahas hal-hal yang viral, yang terbaru, dan yang pasti membuat Anda tercengang. Dan kasus kali ini, atau berita kali ini, kita akan membahas tentang Imelda Syafitri. Wanita yang dikenal di berita tentang perceraiannya dengan suaminya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di react setelah ini. Dan tak kasih tahu, di akhir video bakalan ada kesimpulan yang membuat tercengang. Jangan lupa ya, tonton sampai akhir. Ibu ini julid banget guys dengan kasus Melda Syafitri. Komentarnya pedas dan kelihatan iri banget dengan rezeki yang didapat Melda Syafitri pasca dia viral setelah diceraikan oleh suaminya sendiri. Dia bilang kalau Melda ini koar-koar di sosial media untuk nyari simpati dan juga perhatian orang-orang. Dia juga membandingkan dengan dirinya yang katanya diceraikan juga oleh suaminya. Terus dia rugi ratusan juta tapi dia nggak koar-koar di sosial media katanya. Kamu baru diselingkuhin oleh suami saja sudah kuar-kuar. Di live menjual kesedihan, di tetangga-tetangga menjual kesedihan. Saya dulu ya diselingkuhin, uang ratusan juta habis sama mantan suami. Satu orang pun tidak ada yang tahu, keluarga saya pun tidak ada yang tahu. Netizen pun langsung menghujat ibu ini lantaran dia tuh dinilai iri dengan rezeki yang didapatkan oleh Melda dari simpati orang-orang. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya ibu ini pengen juga rezekinya kayak si Melda. Tapi hal ini berbanding terbalik banget dengan ibu ini. Ibu yang kita lihat mendoakan Melda dengan tulus ketika Melda akan pulang kampung. Sekarang ibu ini dapat rezeki guys. Sheila Saukia memberikan dia hadiah umroh. Semua ini nggak lepas dari sikap dan juga dukungan tulusnya si ibu terhadap si Melda. Dan banyak netizen yang setuju dan juga menilai kalau ibu ini pantas banget dapat hadiah tersebut. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tolong bantu video kali ini harus lebih FYP dari video sebelumnya karena di sini ada hal penting yang mau aku sampaikan tentang kasusnya Kak Syafitri yang diceraikan suaminya ketika suaminya keterima P3K. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, Kak Syafitri dan tetangganya mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak terkait ya. Kalian bisa tebak siapa. Yang paling parahnya tetangga Kak Syafitri ini diintimidasi bahkan diancam mau dipenjarakan. Mereka tidak terima dan marah kepada tetangga Kak Syafitri yang memposting video tersebut. Satu yang mau saya pertanyakan ya, di mana letak unsur pidana dalam video tersebut? Di mana ada delik hukumnya dalam video tersebut? Yang mana di situ tidak ada menampilkan foto atau gambar yang bersangkutan. Yang kedua, tidak ada kata-kata kasar berupa cacian, makian atau semacamnya. Yang ketiga, tidak menyebutkan nama. Di mana
mana letak salahnya? Di mana unsur pidananya? Di mana delik hukumnya? Ada di situ unsur pidananya. Coba kalian putar lagi deh videonya. Murni hanya bentuk momen perpisahan, momen haru, ya, tangis-tangisan antara tetangga Kak Fitri dan Kak Safitri yang mau pergi ini. Jadi kok ya bisa tetangga Kak Safitri yang memposting video tersebut diintimidasi, bahkan diancam mau dipenjarakan? Hati-hati loh buat kalian siapapun ya, pihak-pihak terkait yang mengintimidasi Kak Safitri ataupun tetangganya, hati-hati. Kasus ini sudah menjadi atensi publik. Banyak pihak-pihak terkait yang sudah mau ikut terjun ya membantu kasus ini, terutama Kak Safitri dan tetangganya. Aktivis perempuan, ada pihak pengacara yang akan siap nih membantu Kak Safitri. Jadi kalian hati-hati, jangan sampai blunder. Oh ya, punya rasa belas kasihan, punya rasa empati dan simpati terhadap sesama manusia. Pertanyaanku satu, kemana kalian di saat momen perpisahan tersebut, di saat Kak Safitri mau meninggalkan desa tersebut, kemana? Tidak ada. Malahan yang ikut melepaskan kepergian Kak Safitri itu para tetangganya. Itu malah kalian intimidasi. Kami aja nih ya, yang bukan siapa-siapanya Kak Safitri, begitu sakit, begitu sedihnya melihat video Kak Safitri yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi di momen pas perpisahan tersebut. Gak bisa berkata-kata lagi, cuman bisa. Itu saking sakitnya loh, saking sakitnya. Cuman bisa dia gini. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ya, yang keluar cuman air mata sama, ya Allah, nggak kebayang itu udah sakitnya seperti apa. Nggak ada rasa simpati kalian, nggak ada rasa belas kasihan kalian. Nauzubillah min dzalik. Pagi ini aku sudah berkomunikasi panjang ya dengan tetangganya Kak Safitri, dan aku bilang, Kak, tenang aja, Kak, jangan takut. Kalau sekiranya kakak kenapa-kenapa, hubungin Lovika. Lovika siap membantu, Lovika siap mengajak seluruh wanita Indonesia, seluruh netizen untuk terjun membantu kakak. Di sini kakak tidak ada letak salahnya. Yang kakak share, yang kakak posting hanyalah video momen perpisahan. Tidak ada maksud tujuan tertentu. Tidak ada juga kata-kata yang kurang ajar. Tidak ada juga menampilkan gambar atau foto siapapun yang bersangkutan. Tidak ada juga menyebutkan nama. Ya, masalah video itu FYP qadarullah, sudah takdirnya Allah. Mungkin inilah jalan Allah untuk menaikkan derajatnya Kak Safitri. Jadi teman-teman, tolong bantu share video ini ya, supaya mendapatkan atensi pihak terkait ya, yang mana bisa membantu Kak Safitri dan para tetangganya yang diintimidasi. Nah, semalam juga Lovika udah sempat berkomunikasi sama Kak Safitrinya. Nah, beliau juga belum bisa terlalu banyak berbicara, kayak masih down, kayak masih kayak apa ya, ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan gitu, kayak ketakutan, iya, sedih, semua campur aduk jadi satu. Sehingga Lovika tawarkan sejumlah uang dan paket usaha pun beliau itu belum terlalu mau gitu, karena saat ini masih ada yang harus lebih difikirkan. Hati-hati loh kalian kepada siapapun ya, pihak-pihak terkait yang mengintimidasi Kak Safitri ataupun tetangganya, hati-hati kalian ya. Kasus ini sudah menjadi atensi publik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan Sela Saukia aja sudah turun tangan tuh. Dia dan tim sudah berencana mau menemuin Kak Safitri. Hati-hati kalian. Jadi jangan cuma bisanya menindas dan mengintimidasi, mengancam yang lemah. Hati-hati loh kalian. Berita ini sudah masuk TV nasional, sudah menjadi atensi publik, sudah viral. Bahkan banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang ikut berkontribusi membantu Kak Safitri dan tetangganya. Jadi jangan macam-macam, makin blunder nanti kalian. Jadi satu pesanku di sini, stop mengintimidasi tetangganya Kak Safitri dan Kak Safitrinya. Stop ya, jangan lanjutkan. Nanti Lovika akan hubungi dia lagi. Kalau beliau masih mendapatkan intimidasi, kita lihat aja nanti ke depannya ya. Seluruh netizen Indonesia siap bersatu, terutama para perempuan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Safitri. Terkait kepada Bapak Pengacara Muhammad Safar, SH, MH, yang telah membantu saya dari segi permasalahan hukum yang saya alami ini, tanpa meminta duit sepersen pun, dan ikhlas membantu saya dan memperjuangkan anak-anak dan hak saya. Semoga Bapak sehat dan panjang umur, dan saya mohon bantuan dari Bapak. Terima kasih. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Safitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Aduh, suka heran deh sama orang-orang saat ini itu, kenapa sih selalu ikut campur urusan orang lain. Terserah dia itu mau seperti apa. Dan lagian bukan Mbak Melda itu yang menyebarkan, yang memviralkan, tapi tetangganya. Makanya inilah cara Allah kalau ingin mengangkat derajat umatnya. Makanya ini pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Itu bukan ranahmu. Terserah dia mau apa. Yang penting dia sekarang itu tajir melintir, dan dia itu punya 2 tanggung jawab untuk anak-anaknya. Dan sekarang itu nggak usah menyalahkan dia, yang salah itu suaminya, sayang. Makanya kalau kamu berpihak dengan suaminya, makanya sana kamu ambil suaminya itu buat Anda. Dan kalau kamu nggak terima seperti Mbak Melda itu, makanya kamu minta diceraikan ke suaminya. Paham Anda?
betul. Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Itu aja target aku, Mbak. Ya, jadi dia harus bawa pulang duit segepok, beli rumah di kampung. Setelah itu viral, saya dengar katanya suami akhirnya dipecat atau nggak jadi pengangkatannya. Itu benar nggak? Kalau dipecat belum. Oh, Masih ada tahap dibicarakan dulu atau masih ada tahap pemeriksaan gitu. oke. Dan belum ada konfirmasi apa-apa ke saya. Dari pihak dari keluarga suami tidak ada menghubungi saya juga, dari pihak lain untuk yang tahap ini belum juga ada gitu. Berarti semenjak kejadian itu kamu pulang ke rumah orang tua, kamu bawa anak semuanya? Iya, bawa anak 2 orang. Tidak pernah komunikasi lagi? Tidak, sebelum saya pulang pun kami sudah lost kontak karena dia blokir saya. Untuk Kak Safitri, saya mohon maaf atas video yang telah saya bikin kemarin yang menyindir kakak, yang mungkin melukai hati kakak. Untuk netizen juga, saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang telah saya buat kemarin. Nah, jadi untuk teman-teman, saya sebagai suami mohon maaf beberapa hari ini agak kurang memantau media sosial istri saya gitu kan. Jujur saya nggak pernah ngajar-ngajar istri saya seperti itu. Jadi untuk Video ini saya buat untuk Dek Imelda Fitri, orang Aceh. Dek Ade Fitri, saya harap Mbak Ade Fitri jangan pernah mau rujuk lagi, karena ini kabarnya akan rujuk lagi. Jadi saya harap kamu jangan mau rujuk lagi sama suamimu. Ingat, wanita sudah sakit hati bertebal-tebal, nggak boleh rujuk lagi. Fitri, saya sudah rela video saya dihujat, dimaki, difitnah. Itu untuk kamu, biar netizen mendukung kamu. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kali ini bakalan ada berita yang lebih lanjut tentang Imelda Safitri ya. Oke. Dilansir dari sripoku.com, kisah pilu Imelda Safitri, akrab disapa Fitri, berusia 33 tahun. Seorang istri di Aceh Singkil yang diceraikan suaminya jelang pelantikan P3K kini berbalik menjadi cerita penuh haru dan rezeki tak terduga. Sebelumnya Fitri mengungkapkan bahwa rumah tangganya kandas 2 hari menjelang pelantikan suaminya sebagai P3K Satpol PP di Aceh Singkil. Ia merasa diceraikan justru ketika suaminya telah berhasil meraih jabatan yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Dia karena mau jabatan, dia tinggalkan saya. Padahal kami dulu berjuang dari nol. Saya berharap setelah dia dilantik bisa bantu perekonomian. Tapi malah saya yang ditinggal, kata Fitri lirih dalam wawancara bersama serambinews.com baru-baru ini. Fitri bahkan mengaku sempat membeli sendiri seragam dan atribut korpri untuk pelantikan suaminya dari hasil berjualan cabai dan sayuran di pasaran. Baju pelantikan itu saya yang belikan dari hasil jualan. Pas saya barang COD, saya yang bayar. Saya bantu dari nol, dari sebelum kerja sampai bisa lulus P3K. Tapi justru saya ditinggal sebelum dia menerima SK, tuturnya. Namun, setelah kisahnya viral di media sosial, Fitri kini banjir dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan selebriti dan aktivis perempuan. Di Denny Sumargo ingin hadirkan di podcast Surat Bang kabar terbaru. Tim podcast Surat Bang milik Denny Sumargo telah menghubungi akun TikTok milik Rita Sugiyarti Risentil Pengabaian, salah satu konten kreator yang pertama kali membagikan kisah Fitri di Facebook dan telah ditonton 5,2 juta kali tayangan. Halo Kak, selamat malam. Aku Iko dari tim Curhat Bang. Aku lihat postingan kakak soal wanita yang diceraikan setelah P3K. Apakah kakak bisa bantu kami menghubungi ibu tersebut? Tulis pesan dari tim Denny Sumargo kepada Rita. Rita membagikan kabar bahagia itu lewat unggahan di Facebook pada Kamis, tanggal 23 Oktober 2025. Rita mengungkap komunikasinya dengan Denny Sumargo bisa menjadi peluang masa depan indah untuk Fitri. Alhamdulillah ya Mei, Safitri Alsop Aceh mulai sekarang makin panjang. Jalan terindahmu sudah dimulai, kata Rita, sembari menandai akun Surat Bang Denny Sumargo.
Duduk perkara istri di Aceh Singkil, diceraikan suami jelang pelantikan P3K. Kisah pilu ibu 2 anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri, berusia 33 tahun. Dengan akun Facebook, Safitri Alsop Aceh kembali menjadi sorotan publik. Ia diceraikan suaminya hingga 3 hari sebelum pelantikan dan penerimaan SK P3K pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.